Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam perkuliahan pendidikan kewarganegaraan. Kali ini kita membicarakan tentang civil society atau masyarakat madani. Civil society atau masyarakat madani adalah masyarakat yang memiliki sopan santun, beradab, yang terdapat di negara yang baik. Jadi, civil society atau masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupan sehari-hari. Masyarakat madani atau civil society merupakan masyarakat yang memiliki identitas, memiliki karakteristik, yaitu masyarakat mengaktualisasikan dirinya sebagai masyarakat yang demokratis. Jadi, masyarakat madani ini, civil society ini adalah berperan dalam membangun sebuah negara. Siapa itu civil society? Siapa itu masyarakat madani? Yaitu setiap orang, warga negara yang ada di dalam suatu negara itu, yang memiliki karakteristik, yang ingin membangun negaranya, dan menampilkan sebagai masyarakat yang demokratis, masyarakat yang sopan santun, masyarakat yang beradab, yang berpartisipasi dalam membangun negaranya. Adapun ciri-ciri dari masyarakat madani, yang pertama yaitu adanya kemajemukan budaya. Jadi dalam masyarakat madani itu, civil society itu terdapatnya kemajemukan, ya, pluralisme, ya, pluralitas masyarakat, kemajemukan agama yang kemajemukan budaya yang beraneka ragam. Selanjutnya adanya hubungan timbal balik di dalam kehidupan masyarakat, baik itu antara semua masyarakat maupun antara masyarakat dan negara. Kemudian adanya sikap saling memahami dan saling menghormati di dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan sosial, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian dalam melaksanakan ide-ide yang mendasari masyarakat madani itu selalu didasari kepada prinsip moral, prinsip kesamaan, prinsip keadilan, musyawarah, dan demokrasi. Inilah ciri-ciri daripada masyarakat madani, civil society, di mana selalu menghargai adanya kemajemukan budaya, selalu adanya saling menghormati, saling menghargai, dan juga ada hubungan timbal balik, serta dalam melaksanakan ide-ide selalu didasari pertimbangan prinsip moral, prinsip kesamaan, prinsip keadilan, musyawarah, dan demokrasi. Selanjutnya, karakteristik dari masyarakat madani atau civil society yaitu adanya free public sphere, yaitu ruang publik yang bebas, di mana masyarakat memiliki akses yang penuh terhadap setiap kegiatan publik, sehingga masyarakat berhak untuk melakukan kegiatan secara merdeka, baik itu dalam menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul, serta mempublikasikan, menginformasikan hal-hal yang bersifat publik. Jadi, karakteristik yang pertama dari masyarakat madani civil society harus tersedianya free public sphere atau ruang publik yang bebas, sehingga masyarakat secara merdeka, bebas memiliki akses terhadap setiap kegiatan publik, baik itu menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul, dan mempublikasikan informasi kepada publik. Adapun ciri atau karakteristik masyarakat madani civil society yang kedua adalah adanya demokratisasi, yaitu proses untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi sehingga mewujudkan masyarakat yang demokratis. Nah, untuk menimbulkan demokratisasi ini maka dibutuhkan kesiapan anggota masyarakat, yaitu berupa kesadaran pribadi, kesetaraan, kemandirian, dan kemampuan untuk berperilaku demokratis.
Jadi untuk mewujudkan demokratisasi menjadi karakteristik dari civil society, masyarakat madani ini, maka harus timbulkan kesadaran bagi masyarakat untuk bisa bersikap demokratis. Nah, oleh karena itu diperlukan di dalam masyarakat madani atau civil society ini adalah perlunya berjalannya tegaknya pilar-pilar demokrasi, ya, seperti adanya lembaga swadaya masyarakat LSM, adanya pers yang bebas, penegakan atau supremasi hukum, adanya perguruan tinggi yang memberikan sumbangsi, dan kemudian adanya peran partai politik. Jadi semua pilar-pilar demokrasi ini harus memberikan pendidikan edukasi sehingga terwujudnya demokratisasi atau masyarakat yang demokratis. Adapun karakteristik ketiga dari civil society atau masyarakat madani adalah toleransi, yaitu kesediaan individu untuk menerima pandangan-pandangan dan sikap sosial yang berbeda di dalam masyarakat. Sikap saling menghargai dan menghormati pendapat serta aktivitas yang dilakukan oleh orang atau kelompok lain. Di toleransi menjadi salah satu karakteristik untuk mewujudkan civil society atau masyarakat madani. Harus adanya lembaga swadaya masyarakat LSM, ada pers yang bebas, supremasi hukum, adanya perguruan tinggi yang berfungsi dalam mendidik masyarakat, dan juga adanya partai politik. Nah, kemudian adanya toleransi, yaitu masyarakat yang senantiasa kesediaan masyarakat itu untuk menerima pandangan-pandangan politik dan sikap sosial yang berbeda dalam masyarakat. Sikap saling menghargai, menghormati pendapat, serta aktivitas dilakukan oleh orang kelompok lain. Sedangkan yang keempat adalah pluralisme. Itu sikap mengakui dan menerima kenyataan yang majemuk disertai dengan sikap tulus bahwa kemajemukan masyarakat itu sebagai nilai positif dan merupakan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Jadi karakteristiknya adalah civil society termasuk adalah pluralisme, yaitu kenyataan menerima bahwa kita ini berbeda-beda, majemuk, ya, menganggap sebagai hal yang positif, dan itu merupakan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Yang kelima yaitu karakteristik masyarakat yang madani atau social society itu adalah adanya keadilan sosial, social justice, yaitu keseimbangan dan pembagian yang proporsional antara hak dan kewajiban serta tanggung jawab individu terhadap lingkungannya. Jadi adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dijalankan dengan serasi, selaras, dan seimbang dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang terpenting lagi, karakteristik civil society atau masyarakat madani ini adalah adanya partisipasi sosial. Ini yang paling penting, yaitu partisipasi masyarakat yang benar-benar bersih, ya, dari rekayasa, intimidasi, ya, pencitraan, ya, ataupun intervensi dari penguasa pihak lain, sehingga masyarakat memiliki kedewasaan dan kemandirian serta bertanggung jawab dalam tindakan dan kegiatannya, berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya adalah penegakan hukum, yaitu upaya untuk memberikan jaminan terciptanya keadilan. Keadilan harus posisikan secara netral, artinya setiap orang memiliki kedudukan dan perlakuan hukum yang sama tanpa kecuali. Itulah syarat-syarat dari civil society atau masyarakat madani, ya, menjadi karakteristiknya untuk mewujudkan civil society masyarakat madani. Ya, bagaimana dengan kita? Apakah sudah termasuk civil society masyarakat madani? Silakan dinilai sendiri.
Silahkan dilihat dari karakteristik dan ciri-ciri masyarakat madani. Kemudian persoalan yang terjadi adalah yang sering menjadi kendala, yang menjadi hambatan dalam mewujudkan masyarakat madani civil society, termasuk di Indonesia sendiri ya. Ada beberapa masalah, hambatan, kendala. Ya, mudah-mudahan dengan kebersamaan, kesadaran bersama hal ini dapat diatasi tentunya. Yaitu yang pertama, pasti mengenai kualitas sumber daya manusia yang belum memadai karena mungkin pendidikan yang belum merata. Jadi sumber daya manusia ini sangat menentukan untuk terwujudnya civil society, masyarakat madani memerlukan sumber daya yang handal ya. Dan itu diperlukan juga pendidikan, fasilitas pendidikan dan pendidikan yang merata. Yang kedua yaitu masih rendahnya pendidikan politik masyarakat. Jadi perlu adanya sosialisasi, edukasi, ya, komunikasi politik, ya, sosialisasi politik agar masyarakat menemukan kesadaran masyarakat yang demokratis, yang sadar akan haknya, masyarakat berani menyampaikan apa yang menjadi pendapatnya, ya, berserikat, berkumpul dan sebagainya. Nah, kemudian juga tidak bisa dipungkiri yaitu masalah kondisi ekonomi, ya, yang tentunya apalagi kondisi yang belum stabil di masa krisis ini, bahwa bagaimanapun kondisi ekonomi akan sangat berpengaruh dalam mewujudkan masyarakat yang madani, civil society, ya, untuk menimbulkan kesadaran, kemandirian masyarakat, pendudukan ekonomi yang stabil. Nah, kemudian juga persoalan-persoalan bahwa kondisi sosial politik, ya, yang perlu selalu terjaga stabil, ya, dan terbukanya ruang-ruang untuk demokratisasi sehingga setiap orang dapat berpartisipasi, setiap orang dapat menyampaikan pendapatnya, setiap orang dapat mengetahui haknya dan kehidupan politik dan kewajibannya juga. Oleh karena itu maka semua hal ini akan berpengaruh sangat besar dalam mewujudkan masyarakat madani civil society, mulai dari kualitas SDM, pendidikan yang perlu merata, dan juga pendidikan politik kepada masyarakat yang perlu selalu disosialisasikan, ya, diedukasi. Kemudian ya, keadaan ekonomi, keadaan sosial politik, keamanan dan sebagainya itu juga perlu diwujudkan agar mewujudkan masyarakat yang madani, civil society ini akan lebih mudah terwujud, agar terwujudnya suatu masyarakat yang sopan santun, masyarakat yang beradab, ya, dalam menjalani kehidupan di negara yang baik, yaitu negara yang demokratis, masyarakatnya mandiri, masyarakatnya penuh partisipasi, masyarakatnya penuh kesadaran akan hak dan kewajibannya, akan hak politiknya, akan hak kehidupannya, masyarakat mendapat keadilan, ya, persamaan, baik di bidang hukum, baik itu dalam kehidupan, sehingga betul-betul memunculkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi. Dan civil society ini, masyarakat madani ini, perannya, fungsinya, setiap orang warga negara yang telah sadar berpartisipasi dalam membangun negaranya. Demikian, terima kasih, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang.